Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Saputro, NIM D4001975 dari kelas praktikum C. Hari dan tanggal dilaksanakan UAS Selasa 13 Juli 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Di sini NIM saya yaitu ganjil, sehingga saya mendapatkan materi motor sinkron dan asinkron, di mana dari motor sinkron dan asinkron di sini akan dijelaskan sedikit tentang prinsip kerja, komponen, analisa rangkaian start delta, rumus perhitungan, dan contoh soal. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan minimal penggunaan dua motor dalam industri dengan analisa mengapa menggunakan jenis motor dan rangkaian tersebut. Oke, yang pertama prinsip kerja, yaitu prinsip kerja motor sinkron. Motor sinkron itu adalah motor AC, bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah yaitu DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Prinsip kerja motor asinkron. Pada motor sinkron, suplai listrik bolak-balik yaitu AC membangkitkan flux medan putar stator, dan suplai listrik searah DC membangkitkan medan rotor. Rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Yang kedua, motor asinkron atau induksi. Motor asinkron sendiri merupakan motor listrik bolak-balik atau AC yang putaran rotornya tidak sama dengan putaran medan stator. Dengan kata lain, putaran rotor dengan putaran medan stator terdapat selisih putaran yang disebut slip. Motor asinkron menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana gaya gerak listrik diinduksi dan melintasi konduktor listriknya ketika medan magnet berputar. Perangkat satu ini juga dilengkapi dengan dua bagian utama yang terdiri dari stator dan rotor, di mana stator merupakan bagian kumparan yang diam dan membawa belitan tumpang tindih. Uniknya, medan magnet tersebut akan berputar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam karena memiliki polaritas. Sedangkan rotor motor induksinya membawa belitan utama. Ketika tiga fasa diberikan pada stator, secara otomatis magnet akan berputar. Yaitu komponen dari motor sinkron. Komponen dari motor sinkron tersendiri ada rotor dan stator. Windings. Untuk rotor, perbedaan utama antara motor sinkron dan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan putar yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan pada medan magnet lainnya. Dan untuk stator, bagian dari motor sinkron yang diam, stator pada motor sinkron menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi listrik yang masuk ke stator. Medan magnet di stator ini berputar pada kecepatan sinkron.
Dan yang ketiga, windings. Winding itu untuk menyiapkan medan magnet di dalam mesin. Nah, di sini terdapat konstruksi motor sinkron. Di sini dapat lihat gambar-gambar dari motor sinkron. Ada stator, frame, rotor, winding, dan exciter. Oke, lanjut. Yang kedua, konstruksi dari motor sinkron atau komponennya ada rotor, stator. Rotor merupakan komponen penting pada motor induksi. Rotor terbuat dari inti besi dan kumparan rotor. Inti besi pada rotor dibuat dari rangkaian plat tipis yang diberi laminasi. Semakin tipis plat besi, maka rugi-rugi arus eddy pada rotor juga berkurang. Sedangkan kumparan rotor biasanya dibuat dari tembaga yang dililit. Dalam jenisnya, rotor pada motor induksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada rotor sangkar tupai dan juga rotor belitan. Yang kedua, stator. Stator merupakan komponen yang sama pentingnya dengan rotor. Stator juga terdiri dari inti besi dan kumparan, atau bisa juga terbuat dari permanen magnet. Sama seperti motor, stator juga merupakan komponen utama dari motor induksi karena dapat menimbulkan induksi elektromagnetik agar motor dapat berputar. Frame atau casing. Frame atau casing merupakan komponen yang berguna untuk meletakkan komponen-komponen lainnya dalam satu kesatuan. Frame ini mempunyai bentuk dan dimensi yang standar agar dapat disesuaikan pemasangannya. Yang keempat, bearing. Bearing merupakan komponen yang bertujuan untuk mengurangi rugi-rugi akibat gesekan dari putaran motor. Agar putaran menjadi lebih lancar, maka bearing harus diberi pelumas. Yang terakhir, kipas. Putaran yang terjadi pada motor induksi memungkinkan adanya rugi-rugi panas yang akan muncul akibat kondisi operasi dari motor tersebut. Jika motor terlalu panas, hal ini dapat mengakibatkan rusaknya insulasi dari lilitan motor. Untuk mengantisipasi ini, maka dipasang kipas yang akan berputar bersamaan dengan putaran shaft rotor. Nah, di sini terdapat gambar konstruksi dari motor asinkron. Nah, konstruksi dapat dilihat bahwa ada fan cover, cooling fan, handbell, wiring box, lighting eye, nameplate, stator coil, bearing seal, cast iron frame, squirrel, cake rotor, bell bearing. Oke, lanjut ya. Analisa rangkaian start delta. Hubungan start delta dengan kebutuhan arus yang tinggi memberikan hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah, tapi memiliki torsi yang tinggi. Hal ini cocok digunakan untuk memulai putaran awal pada motor listrik. Sedangkan hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar, sehingga kecepatan putar motor listrik tinggi. Metode pengendalian motor listrik start delta mengkombinasikan dua hubungan tersebut secara berurutan. Pengendalian motor listrik dengan start delta banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor sangkar yang mempunyai daya di atas 5 kW atau sekitar 7 HP. Untuk menjalankan motor dapat dipilih starter yang umum dipakai antara lain saklar rotari start delta atau dengan menggunakan rangkaian kontraktor magnet. Gambar di samping adalah rangkaian daya pengendalian motor listrik 3 fasa dengan menggunakan rangkaian kontraktor. Di sini dapat lihat gambar rangkaiannya. Ini adalah gambar pengendalian motor listrik 3 fasa dengan menggunakan kontraktor. Oke, lanjut saja. Rumus perhitungan. Rumus perhitungan dari motor sinkron
ada rumus kecepatan sinkron, slip pada motor, arus, dan daya motor. Rumus-rumusnya dapat dilihat seperti itulah rumusnya. Dan lanjut, rumus dari motor asinkron ada kecepatan sinkron, presentasi motor slip, kecepatan rotor, dan torsi. Lanjut, contoh soal 1. Contoh soal motor sinkron. Motor 6 kutub disuplai dari sumber 50 Hz 3 fase. Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1200 rpm. Tentukan A. Kecepatan sinkron dari medan magnet. B. Slip per unit. C. Kecepatan rotor untuk hasil beban yang dikurangi di slip 0,04. Oke, langsung kita jawab saja. A. Kecepatan sinkron NS, yaitu rumusnya 120 kali frekuensi dibagi pol atau kutub. 120 kali 50 dibagi 6, hasilnya 1000 rpm. Jadi kecepatan motor sinkron yaitu 1000 rpm. Lanjut, slip per unit yaitu NS kurangi NR dibagi NS. Dan slip di sini menghasilkan negatif 20%. Kecepatan rotor dengan rumus NS dikurangi NR dibagi NS atau sama dengan 1 kurangi NR per NS. Dan hasil dari kecepatan rotor ini adalah 960 rpm. Yang kedua, contoh soal motor asinkron. Motor induksi 1 fase dengan daya output 10 kW, tegangan 500 volt dan arus 30 ampere. Dan faktor daya 0,75 lagging. Jika motor induksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub, motor tersebut dijalankan dengan putaran 1460 rpm, sedangkan resistansi dan reaktansi motor berturut-turut 1 ohm dan 4 ohm. Tentukan daya input, efisiensi motor dan losses motor, dan yang terakhir putaran motor. Lihat saja pada jawaban, yaitu untuk daya input dengan V kali I kali cos, yaitu menghasilkan 11,25 kW. Lalu untuk efisiensi motor dan losses motor, efisiensi motor dengan rumus Pout per Pin kali 100%, hasilnya 88,88%. Untuk P lossesnya Pin dikurangi Pout, yaitu menghasilkan 1,25 watt. Untuk putaran motor NS sama yang tadi 120 kali frekuensi kali kutub, menghasilkan 1500 rpm. Untuk penggunaan motor sendiri, penggunaan motor sinkron umumnya motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Ini juga diterapkan dalam aktuator robot, pabrik bola, jam, pemutar piringan hitam, pemutar rekaman, juga memanfaatkan motor sinkron. Selain itu, motor ini juga digunakan sebagai servo motor dan mesin timing. Motor-motor ini tersedia dalam kisaran ukuran tapal kuda fraksional hingga kisaran ukuran industri daya tinggi. Sementara digunakan dalam ukuran industri daya tinggi, motor ini melakukan dua fungsi penting. Salah satunya adalah sebagai cara yang efisiensi untuk mengubah energi AC bolak-balik menjadi energi mekanik, dan yang lainnya adalah koreksi faktor daya. Kemudian untuk motor asinkron sendiri digunakan contohnya pengendalian 3 buah motor induksi 3 fase dengan
kontraktor magnet, dan TDR. Nah, di sini terdapat contoh gambar rangkaian pengendalian 3 motor induksi 3 fasa dengan kontraktor magnet dan TDR. Oke, lanjut. Terima kasih. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, penjelasan sedikit dari UAS Teknik Tenaga Listrik. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.